Shalom teman-teman semua. Ya, shalom shalom teman-teman. Ya, shalom. Kembali lagi ya, di impromptu plus plus ini. Ya, Adventism 101. Adventism 101 ya, Adventism 101. Ya, ini seri yang dijanjikan ya teman-teman. Kalau teman-teman nonton pelajaran sekolah sahabat kita, seri impromptu sahabat lalu, ya sahabat lalu pelajaran ketiga. Ya, Hmm. kita berjanji akan membuat sebuah video tambahan atau video ya additional lah untuk menjelaskan beberapa keterangan yang tidak sempat dijelaskan di sesi sekolah sahabat gitu ya. Ya, karena durasinya jadi terlalu panjang nanti. Benar, benar. Nah, dan penjelasan apa namanya keinginan membuat video ini juga kalau teman-teman yang sudah nonton atau yang belum nonton apa namanya impromptu sahabat lalu seri yang sahabat lalu pelajaran ketiga sekolah sahabat kita sebenarnya ini tidak datang begitu saja begitu ya. Hmm. Oh, kenapa tiba-tiba angkat topik ini enggak ya? Karena keresahan ini atau polemik ini itu ditulis atau di eh, Singgung. disinggung lah oleh Ya. Martin Lay begitu ya di pelajaran hari Jumat ya. Kalau teman-teman punya buku sekolah sahabatnya pelajaran hari Hmm. Jumat itu ada ya di halaman ke-24 kalau yang bukan penuntun guru. Nah, Marvin Lee mencatat sebuah permasalahan yang terjadi ya terhadap kritik tekstual Alkitab gitu ya. Ada Hmm. semacam apa namanya? Skeptisisme terhadap terhadap Alkitab khususnya yang disinggung adalah pada saat itu penanggalan kitab Daniel. Hmm. Ya, penanggalan kitab Daniel. Nah, oleh karena itu karena alasan pertama teman-teman selain ini ditulis di buku sekolah sahabat jadi ya tidak ada salahnya kita untuk mengkaji apa benar ini sesuai yang dituliskan oleh buku sekolah sahabat atau ternyata malah tuduhan itu yang benar begitu. Iya, itu alasan pertama. Ya. Alasan Oke. keduanya adalah ya sebagai orang Kristen terutama orang Advent ya, yang dimana hampir semua, bukan hampir semua lah, bisa dibilang perjalanan pionir-pionir kita itu dimulai dari penelitian kitab-kitab Kitab Daniel. Nubuatan, terutama kitab Daniel ya dan Ya. kitab Wahyu. Jadi seandainya ada serangan terhadap kitab Daniel secara langsung, ya bisa diartikan itu serangan terhadap perkembangan iman kita ya sebagai Hmm. gereja dan Hmm. serangan terhadap pembentukan doktrin kita. Nah, Hmm. jadi ada tiga alasan utama ya. Jadi ini tidak datang begitu saja, selain karena ya alasan paling paling ininya adalah karena dibahas di buku sekolah sahabat. Dan kebetulan kemarin kita menyinggung itu, gitu Hmm. ya. Jadi kita akan membahas teman-teman topik kita yaitu penanggalan awal kitab Daniel ya. Seperti apa sih penanggalan awal kitab Daniel ini dan polemik apa saja yang terjadi, begitu ya. Hmm. Gimana Mas Hansen? Iya. Eh, kita akan melihat sebenarnya kitab Daniel itu kapan ditulisnya ya. Kapan ditulisnya. Dan kita akan pakai bukti-bukti linguistik. Oke. Nah, bukan berarti bukti yang ada hanya bukti linguistik, ada bukti lainnya juga, Hmm. ya. Tapi bukti lainnya itu belum saya kuasai, gitu, ya. Jadi kita hanya akan fokus ke bukti linguistiknya, dan ini saja sudah sangat cukup sebenarnya untuk membuktikan kalau kitab Daniel itu ditulis pada penanggalan yang lebih awal, bukan Hmm. penanggalan kemudian, gitu ya. Mungkin slide selanjutnya, Bill. Oke. Ya, karena kami berdua ini bukan teolog ya, bukan arkeolog juga, kita mengutip teolog dan mengutip arkeolog yang memang sudah kompeten. Kita mengutip Gerhard Hessel ya. Nah, Gerhard Hessel ini adalah seorang pakar Alkitab Perjanjian Lama sekaligus arkeolog. Hmm. Oke. Nah, kalau misalkan kita tiba-tiba ngomong kan pakar Alkitab bukan, arkeolog bukan, nah itu susah. Ya, saya karena saya jurusan antropologi di kampus belajar juga, di kuliah belajar juga sedikit banyak teori arkeologi. Tapi saya sendiri belum pernah melakukan ekskavasi misalnya, penggalian arkeologi secara langsung belum pernah gitu. Nah, Gerhard Hessel ini ya dia sudah pakar, bukan hanya belajar belajar dalam ranah oh sarjana gitu, mahasiswa sarjana yang belajar arkeologi, bukan, dia pakar arkeologi ya. Dia menulis dua jurnal yang diterbitkan di Andrew University Seminary Studies. Dua jurnal ini sangat bagus bagi teman-teman yang mau belajar kritik historis terhadap kitab Daniel ya. Yang pertama adalah jurnal yang berjudul The Book of Daniel, Evidences Relating to Persons and Chronology. Apa? Kitab Daniel, bukti-bukti terkait dengan orang-orangnya dan kronologinya, timelinenya. Nah, kemudian tulisan yang kedua dari orang yang sama diterbitkan di jurnal yang sama, yaitu The Book of Daniel and Matters of Language, Evidences Relating to Names, Words, and the Aramaic Language. Kitab Daniel dan perihal bahasanya.
bukti-bukti terkait dengan nama, kata-kata, dan bahasa Aramaik. Ya, sebagian besar presentasi yang saya sajikan nanti itu dari sini. Ya, Hmm. bukan berarti semua yang ditulis akan saya masukkan karena nanti jadi panjang banget. Ya, ada beberapa bagian yang saya ringkas memang. Bahkan ada beberapa bagian yang juga saya tambahkan sendiri, saya elaborasi sendiri ya. Jadi ya 85% sampai 90% mungkin ya dari tulisan ini, sisanya ya saya kembangkan sendiri gitu. Tapi kalau teman-teman baca nanti jurnal ini, ya teman-teman akan melihat oh ini sama seperti yang disampaikan dalam video ini ya, memang ambilnya dari sini kan. Hmm. Ya seperti itu. Kita lanjut, Bill. Oke, tentang penanggalan kitab Daniel. Itu ada dua teori. Ada dua teori. Yang pertama adalah penanggalan awal. Kitab Daniel itu ditulis lebih awal, lebih kuno. Itu abad ke-6 sebelum Masehi. Ya, era Pramakabean. Nah, Makabe itu apa? Makabe itu nama orang. Nama orang yang memberontak ke Yunani. Jadi pada era Makabe ini adalah era di mana Israel itu dijajah oleh Yunani. Dan Makabe ini adalah orang yang memberontak kepada Yunani. Pemberontakan itu terjadi kira-kira abad kedua. Nah, penanggalan awal berarti berpandangan bahwa kitab Daniel ditulis lebih awal dari abad kedua, yaitu abad ke-6. Oke, tapi ada teori yang kedua, yaitu teori Makabean. Berpendapat kalau kitab Daniel ditulis pada abad kedua, pada era Makabe, pada Hmm. era Yunani. Nah, selama berabad-abad sejarah Yudaisme dan kekristenan, ya, para penganut agama Yahudi dan orang-orang Kristen membaca kitab Daniel itu dengan pola pikir, oh ini ditulis abad ke-6 sebelum Masehi. Pola pikirnya gitu. Nah, tapi sejak abad ke-18, 19, dan seterusnya, muncul teori kritis terhadap Alkitab, seperti yang Bill bilang tadi. Sejak saat itulah mulai berubah pandangannya. Ya, sejak muncul teori kritis, orang-orang mulai meragukan apa yang namanya nubuatan. Ya, bagaimana bisa orang memprediksi sesuatu di masa depan, gitu kan? Kalau ada sesuatu yang ditulis tentang masa depan itu pasti nggak benar, pasti itu ditulis setelah sesuatu itu terjadi. Sejak saat itu orang-orang mulai berpandangan kalau kitab Daniel ditulis abad kedua dan itu makin masif sampai sekarang. Ya, sebagian besar pakar itu berpendapat kalau kitab Daniel itu ditulis abad kedua malah. Ya. Hmm. Dan gereja Advent itu adalah sedikit, bukan satu-satunya tapi sedikit dari beberapa eh, aliran kira-kira gitu ya, yang masih berpendapat kalau kitab Daniel itu ditulis pada abad ke-6 sebelum Masehi, pada penanggalan awalnya. Oke, saya selanjutnya, Bill. Oke. Nah, sebelum kita bahas lebih detail bukti-bukti linguistiknya, kita harus tahu dulu bahasanya kitab Daniel itu ditulis dalam bahasa apa. Ya. Ya, ini sederhana tapi mungkin banyak yang belum tahu dari saudara-saudara, Hmm. ya Hmm. kan? Karena kalau kita mikir perjanjian lama ditulis dalam bahasa apa, pasti semua orang jawab bahasa Ibrani, Ya. Iya, ya betul kan? betul. Tapi kitab Daniel ini unik ya, karena dia ditulis dalam setting pembuangan di Babel, jadi dia nggak full bahasa Ibrani. Oke? Ayat satu, ayat, sorry, kitab Daniel pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 3 itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Oke, kemudian pasal 2 ayat 4 sampai pasal 7 ayat 28 itu ditulis dalam bahasa Aramaik. Kemudian setelah itu pasal 8 ayat 1 sampai pasal 12 ayat 13 kembali ke bahasa Ibrani lagi. Hmm. Nah, jadi ada bagian kitab Daniel yang berbahasa Aramaik ya, pasal 2 ayat 4 sampai pasal 7 ayat 28. Dan kita akan banyak berfokus di Aramaik sectionnya ini, di bagian kitab Daniel yang berbahasa Aramaik ini. Hmm. Gitu ya. Lanjut, Bill. Lalu masalah linguistiknya apa? Masalah kebahasaannya apa? Gini teman-teman. Pada bagian Aramaiknya kitab Daniel itu ternyata terdapat lagi kata-kata asing. Kata-kata serapan, 19 kata dari bahasa Persia dan 3 kata dari bahasa Yunani. Nggak banyak memang, tapi ini cukup signifikan. Ya, ini mungkin mengejutkan ya. Yang pertama udah dia nggak full bahasa Ibrani, ada bahasa Aramaiknya. Di bagian Aramaiknya ada kata serapan dari bahasa lain lagi. Bahasa Hmm. Persia dan Yunani. Gitu. Itu yang pertama, nanti kita akan bahas. Kemudian yang kedua, tipe bahasa Aramaiknya kitab Daniel ini tipe bahasa Aramaik yang gimana? Apakah tipe bahasa Aramaik yang lebih kuno atau yang lebih belakangan? Itu nanti bisa menentukan kapan tanggal penulisannya kitab Daniel. Gitu Hmm. ya. Oke, sekarang kita bahas kata asing yang ada dalam kitab Daniel dulu ya. Pertama yang bahasa Persia dulu. Persia dulu ya. Persia. Nah, ini menarik banget ya. Mungkin bagi beberapa teman kaget gitu ya. Oh, ada bahasa Persia dalam kitab Daniel ya. Tapi nggak perlu kaget. Kita akan bahas pelan-pelan bagaimana bisa ada bahasa Persia di kitab Daniel. Hmm. Gitu. Kita mulai dari pandangan kritisnya dulu.
Ya, ya. Pandangan yang menggoncang imannya dulu ya. Oke. Ada satu pakar namanya H.H. Rowley, mungkin bahasa Inggrisnya H.H. Rowley, bahasanya gitu ya mungkin ya. Double H rolling. Double H. Rowley, ya lebih bagus ya daripada H.H. Rowley. Itu kan kayak orang ketawa, haha gitu. Lu belum apa-apa udah diketawain. Belum apa-apa udah ketawa gitu. Ya, bercanda ya viewers ya, kita jangan terlalu kaku ya. Oke, ada sekitar 19 kata serapan dari bahasa Persia dalam bagian Aramaiknya kitab Daniel. Oke, dan H.H. Rowley berpendapat adanya kata serapan bahasa Persia di kitab Daniel ini menunjukkan kalau kitab Daniel ini lebih dekat dengan bahasa Aramaiknya Targum pada abad kedua dan abad pertama daripada dengan bahasa Aramaik yang abad ke-6. Ya, kalau teman-teman belum tahu, Targum ini adalah terjemahan Alkitab dari bahasa Ibrani ke bahasa Aramaik dan terjemahannya itu terjemahan parafrase. Hmm. Oke, tapi dalam terjemahan parafrase itu dimasukkan juga tafsiran-tafsiran, tapi tafsirannya bukan ditulis terpisah, ditulis dimasukkan ke dalam teks terjemahannya itu sendiri. Ya. Jadi Nah, nggak literal lah ya. nggak literal. Dan Targum ini ditulisnya abad kedua, abad pertama sebelum Masehi, Hmm. gitu. Nah, menurut H.H. Rowley, kalau kitab Daniel ini punya pengaruh bahasa Persia, itu pasti pengaruhnya belakangan. Jadi dia ini pasti lebih dekat dengan bahasa Aramaiknya Targum yang juga punya pengaruh bahasa Persia gitu loh. Hmm. Ya, kalau Targum ditulis abad pertama, abad kedua, berarti kira-kira kitab Daniel ini harusnya ditulis abad pertama, abad kedua juga, Ya, bukan abad sejaman ke-6. gitu ya. Sejaman. Ini komentar kritisnya H.H. Rowley, ditulis dalam bukunya yang judulnya The Aramaic of the Old Testament. Ya. Nah, sebelum kita membantah pandangannya H.H. Rowley ini, kita baca dulu ayatnya. Hmm. Ya kan? Kita baca ayat yang ada bahasa Persia itu yang mana sih? Ini ya. Nah, ini bahasa Aramaik nih, teman-teman. Bahasa Aramaik dengan satu kata serapan bahasa Persia dalam ayat ini. Ya. Disclaimer, disclaimer, saya belum bisa bahasa Aramaik. Oke. Disclaimer dulu. Saya bisanya bahasa Ibrani. Ya, meskipun bahasa Aramaik ini mirip dengan bahasa Ibrani karena serumpun, tetap saja nggak bisa klaim kalau bisa ya, karena tetap itu bahasa yang berbeda ya. Oke, kita baca ya. Nebukadnezar dan Nebukadnezar, Malka, sang raja itu, Shelah, mengutus atau menyuruh Lemihnash untuk mengumpulkan La Ahas Dar Venaya. Nah, inilah kata Ahas Dar Venaya, ini yang diterjemahkan oleh terjemahan baru bahasa Indonesia sebagai para wakil raja. Oke, Ahas Dar Venaya itu adalah bentuk jamak dari Ahas Dar Penin. Nah, Ahas Dar Penin berarti bentuk tunggalnya, bukan para wakil raja, berarti wakil raja satu doang ya. Nah, kata Ahas Dar Penin inilah yang merupakan kata serapan dari bahasa Persia. Hmm. Ya, bahasa Indonesianya menerjemahkannya wakil raja, Ahas Darpenin. Oke. Nah, kita lihat bagaimana bahasa Inggris menerjemahkan kata Ahas Darpenin ini. Coba Bil, slide selanjutnya. Oke, kita pakai 4 terjemahan yang terkenal ya, NASB 2020, ESV, English Standard Version ya, King James Version, dan New International Version, NIV. Oke. NASB menerjemahkannya sebagai satraps. Mungkin Bill yang lebih jago bahasa Inggris. Satraps ini apa, Bill? Iya, satraps tuh kayak apa ya? Apa sih namanya kalau di Indonesia nih? Ya, susah kan terjemahnya. Tapi soalnya kita bukan apa ya? Mungkin posisinya apa ya? Menteri ya? Bukan menteri Hmm. juga ya? Ya, kalau di Indonesia menteri itu stafnya presiden sih, semacam bawahannya presiden ya. Ajudan lah bisa dibilang ya. Ajudan. Kalau tadi bahasa Indonesianya TB apa, Bil? Slide sebelumnya. Para wakil raja. Wakil raja. Wakil Nah, raja. karena dia nggak bilang posisi kan, dia bilang penugasan jadinya. Wakil Ya, raja. Dia nggak bilang kayak menteri atau ajudan. Ajudan itu kan posisi kan. ya. Intinya bawahannya raja yang membantu Bawahannya lah, raja, yang bawahan membantu raja langsung gitu gitu ya. ya terusannya ya. Hmm. ESV sama, menerjemahkannya satraps. King Hmm, James Version yang unik sendiri, menerjemahkannya jadi pangeran. si paling word of God. Ya, pangeran. Kenapa? Mungkin pada era King James Version diterjemahkan ya, yang pertama tahun 1611, kemudian revisinya tahun 1798 kalau nggak salah. Waktu itu penelitian tentang bahasa Aramaiknya kitab Daniel belum maju.
Ya, Hmm. jadi mereka masih belum semaju sekarang pengetahuan tentang bahasa Aramaik para penerjemah ini. Jadi mereka bingung tuh kata tadi itu apa terjemahannya. Mereka terjemahkannya jadi pangeran. Ya, dan ini sepertinya kurang tepat ya terjemahannya King James ya. Kurang tepat. Kemudian NIV satraps juga. Nah, kata satraps ini terjemahan bukan terjemahan, sorry. Ini serapan dari bahasa Yunani. Hmm. Oke. Jadi kalau bahasa Aramaik dapat serapan dari Persia, terjemahan bahasa Inggris dapat serapan dari Yunani. Ya, Hmm. jadi bahasa aslinya menyerap bahasa lain, bahasa terjemahan juga menyerap bahasa lain. Nah, ini menarik. Slide selanjutnya, Bill. Hmm. Nah, itulah tadi ya kata ahas dar penin yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris jadi satrap. Para pakar mulai sadar kalau istilah satrap itu yang dulunya orang yakin oh satrap itu adalah bahasa Inggris yang diserap dari bahasa Yunani, itu sebenarnya serapan dari bahasa Persia juga, sama seperti bahasa Aramaiknya, nyerap dari bahasa Persia. Iya. Apa bahasa Persianya? Bahasa Persianya adalah ksa serapan. Ya mungkin ini salah ya pronuncianya ya. Ya, tapi Ya, itulah ya. tapi itulah. Kemudian juga terdapat dalam prasasti-prasasti kuno yang lain yang berbahasa Persia itu adalah kata satarpanu, itu bahasa Persia juga. Yang kemudian ini diserap dalam bahasa Yunani, kemudian akhirnya diserap ke bahasa Inggris satrap. Tapi juga diserap oleh Alkitab bahasa Aramaik, ya. Itulah kata ahasdar penin. Oke, jadi kata satrapan dan satarpanu dari bahasa Persia kuno itu diserap dalam bahasa Aramaik ahasdar penin. Ya, itu dijelaskan oleh Kitchen. Kita akan sering mengutip Kitchen nanti sampai akhir presentasi ini ya. Dalam bukunya judulnya ada Aramaic of Daniel. Hmm. Ya, itu sebenarnya tulisannya itu masuk ke dalam buku lain yang diedit oleh Wiseman. Judul bukunya Notes on Some Problems in the Book of Daniel. Apa catatan terhadap beberapa masalah dalam kitab Daniel. Nah, jadi dalam buku itu dia menulis satu babnya lah kira-kira. Iya, Kira-kira iya. gitu. Babnya yang dia tulis judulnya The Aramaic of Daniel, bahasa Aramaik kitab Daniel. Gitu ya. Oke. Sekarang kita lihat dari era mana bahasa Persia kunonya yang diserap oleh kitab Daniel ini. Slide selanjutnya, Bill. Oke, ini mengutip Harrison ya dalam komentarnya terhadap kitab Daniel. Ya, kita harus objektif memang. Ya, sekilas istilah-istilah Persia yang ditemukan dalam kitab Daniel itu secara khusus adalah kata-kata dari bahasa Persia kuno. Artinya, kata itu muncul dalam sejarah bahasa Persia itu sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Tetapi tidak mungkin setelah itu. Jadi abad ketiga sebelum Masehi atau lebih tua, nggak mungkin lebih muda. Jadi kalau nggak abad ketiga sebelum Masehi, ya abad keempat sebelum Masehi, abad kelima sebelum Masehi, abad keenam sebelum Masehi. Semudah-mudahnya abad ketiga sebelum Masehi, kata-kata Persianya kitab Daniel. Nggak mungkin sampai abad kedua, nggak mungkin sampai abad kedua, nggak mungkin sampai abad pertama, menurut Harrison. Ya, jadi kalau tadi misalkan H.S. Rowley berargumen, oh ada bahasa Persia di kitab Daniel, berarti ini pasti lebih muda, lebih belakangan, dari abad kedua, abad pertama. No, nggak bisa gitu. Kata bahasa Persianya sendiri itu baru muncul sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Masa ditulisnya abad kedua? Masa dia ditulis waktu kata itu belum muncul? Ya Hmm. kan? Ya. Jadi dengan bahasa Persianya aja, itu kitab Daniel ditulis paling muda abad ketiga, bahkan lebih tua dari itu. Itu dari bukti bahasa Persia. Nanti kita akan lihat dari bukti yang bahasa Arameknya itu sendiri, itu lebih kuat nanti. Tapi ini Hmm. dari kata serapannya dulu. Hmm. Oke, slide selanjutnya, Bill. Ya. Fakta-fakta tadi menyingkirkan kemungkinan tanggal asal kata-kata Persia setelah 300 sebelum Masehi, yaitu abad kedua, abad pertama. Itu nggak mungkin. Kata-kata Persia yang ada di kitab Daniel itu menunjukkan penanggalan yang lebih awal daripada yang lebih kemudian. Seperti Iya. itu ya. Ini untuk kata-kata Persianya. Ya, ada 19 kata, nggak mungkin kita bahas semua ya. Iya. Ya, tapi itu kira-kira cicipan karena yang 19 lainnya itu seera dengan katanya tadi itu, satrap tadi itu ya. Hmm. Ya, satrap itu terjemahan bahasa Inggris ya by the way ya. Oke, sekarang yang kata serapan bahasa Yunaninya, Bill. Oke, kata-kata Ya, Yunani ya. ya. Dalam Aramaic section, bagian Aramaiknya kitab Daniel, ada kata serapan Yunani juga. Nah, Hmm. menarik ini ya. Pakar kritis yang lain, SR Driver, dia bilang, tiga kata Yunani yang ada di kitab Daniel menuntut, mengharuskan kitab Daniel untuk ditanggalkan, maksudnya penulisannya ya, itu adalah setelah Alexander Agung menaklukkan Palestina atau menaklukkan Israel. Argumennya gini, gimana bisa orang Israel tahu bahasa Yunani?
Belum orang Yunaninya datang. Sebelum orang Yunani datang. Ah, ini pasti setelah Israel ditaklukkan oleh Yunani, oleh Alexander Agung. Ya. Ya, jadi kenyataan menurut Driver ini ya, ini bukan ajaran yang benar ya. Saya menyampaikan apa yang Driver maksud. Menurut Driver, Tuduhannya. tuduhannya Driver, adanya bahasa Yunani dalam kitab Daniel menunjukkan kalau ini pasti ditulis setelah Yunani menaklukkan Mm-mm. Israel. Dan Yunani menaklukkan Israel, ya Alexander Agung menaklukkan Israel itu setelah abad ketiga. Ya berarti ini pasti ditulis setelahnya, abad kedua, abad pertama. Nggak mungkin abad ke-6, menurut Driver. Hmm. Bagi dia harus kayak gitu. Nah, sekarang kita baca dulu, tiga kata apa yang dimaksud oleh Driver. Ya. Ya, tiga kata ini ada dalam Daniel 3 ayat 5a. Dan nanti diulangi lagi di ayat 7, ayat 10, dan ayat 15. Tiga-tiganya ini nama instrumen. Walah. Nama instrumen ya. Nah, bagi para pendengar atau bahkan mungkin Bill ya akan muncul pertanyaan tentang musikologi mungkin setelah membaca ayat ini. Dan itu Hmm. bisa dibahas, tapi jangan dibahas sekarang ya. Karena sekarang topiknya bukan ke sana ya. Mungkin nanti akan bertanya, oh ini instrumennya bentuknya gimana? Ya, ya. Kemudian sumber bunyinya dari mana? Dimainkannya caranya gimana? Ya itu bisa dibahas. Tapi sekarang kita fokus ke linguistiknya dulu ya. Mungkin kapan-kapan lagi kita bahas secara musikologinya ya. Hmm. Oke. Dalam bahasa Aramaik, Be'oidana pada waktu di Tishmaun ya, pada waktu yang mana kamu mendengar. Nah, ini kenapa saya tahu karena ini mirip banget sama bahasa Ibrani. Ya, Hmm. Tishmeon itu kan dari kata yang sama dengan bahasa Ibrani syama ya, mendengar ya. Ya, Be'aidana di Tismeun pada waktu kamu mendengar kol karena ya, suara tanduk. Nah, ini dalam bahasa aslinya bahasa Aramaiknya karena itu artinya tanduk ya. Kenapa saya tahu? Karena ini mirip dengan bahasa Ibrani keren. Keren Hmm. itu tanduk. Jadi pas saya baca, oh, ini tanduk ini. Nah, jadi artinya tanduk. Oke, tapi bahasa Indonesia menerjemahkannya jadi sangkakala, Hmm. terjemahan dinamis. Karena sangkakala itu instrumen yang terbuat dari tanduk gitu kan. Ya. Ya, tapi dalam bahasa aslinya, bahasa Aramaik karena itu suara tanduk ya. Jadi saat kamu mendengar suara tanduk ya, kemudian masro kita seruling, kemudian kitaros ya. Ini yang diterjemahkan oleh TB sebagai kecapi. Oke. Dibacanya katros sebenarnya ya, bukan kitaros, walaupun tertulisnya kitaros, nanti kita bahas itu. Kemudian safka yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai rebab. Kemudian ada pesantren, bukan pesantren ya. Ya, biar gak sepaneng bercanda. Kita sambil bercanda boleh kok. Ya, pesantren yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai gambus dan sumfonia yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai serdang. Hmm. Ya, terus vekol, zene, zemara dan semua jenis musik-musik. Tapi bahasa Indonesia menerjemahkannya dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian. Ya sama aja ya, Ya. terjemahan dinamis. Tiga kata ini, katros, pesantren, dan sumfonia. Inilah kata yang aslinya dari bahasa Yunani diserap dalam bahasa Aramaiknya kitab Daniel. Hmm. Oke? Dan kita bisa melihat langsung perbedaannya dari bunyinya. Contoh, semua kata yang dari bahasa Aramaik itu punya akhiran A. Karena, ya, masrokita, safka, ya, gitu ya. Semuanya akhirannya A. Kenapa? Karena akhiran A dalam bahasa Aramaik itu adalah definite article. Oh. Ya, karena masrokita, safha. Tapi ini begitu kata serapan dari bahasa Yunani langsung beda. Katros. Kan itu langsung bunyi Yunani ya, katros. Hah? Itu nggak ada timur tengahnya itu bunyi kayak gitu kan. Kemudian Ya, ya. pesantren, sumfonia. Simfoni. Iya, itu yang dalam bahasa Inggris serap jadi simfoni itu. Betul itu. Ya. Wah, ini jelas kata serapan bahasa Yunani. Nah, untuk kata katros kita punya komentar lebih lanjut, tapi saya nggak masukin slide, jadi saya mau share screen Hmm. Hmm. sebentar aja ya dari Sevaria. Sevaria ini dari mana nih? Sevaria Sevaria. ini adalah aplikasi yang dibuat oleh kalangan Yudaisme ya, Yahudi Rabbinik. Ini adalah library online untuk semua tulisan Yudaisme. Ya, yang jelas ada yang pertama Alkitab Perjanjian Lama ya. Itu jangan cari perjanjian baru di sini ya teman-teman ya. Nah, ketemu. Nggak ketemu ya. Karena saudara-saudara kita umat Yahudi nggak mengakui perjanjian baru ya. Tapi kita bisa lihat di sini perjanjian lama dalam bahasa asli dan dalam terjemahan JPS. JPS itu Jewish Publication Society. Jadi ini terjemahan Alkitab bahasa Inggris tapi yang dibuat oleh orang Yahudi, bukan terjemahan yang dibuat oleh orang Kristen.
Di sini kita lihat ada kata kitaros dalam kurung, kemudian ada dalam kurung lagi katros. Maksudnya apa? Inilah yang dimaksud dalam grammar Yahudi itu semacam aturan ya, aturan ketif kere. Ya, ini ketif, sorry. Ini ketif ya, ini kere. Ketif itu apa? Ketif itu tertulis ya. Ketif itu satu akar dengan kata kitab gitu loh. Ketif kitab ya. Tertulis artinya kere itu dibacanya. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya dia tertulisnya kitaros tapi dibacanya katros. Nah, kitaros ini apa? Kitaros ini bentuk asli Yunaninya. Hmm. Tapi setelah diserap ke Aramaik, penyebutannya agak sedikit berubah, ya. Apa korespondensi fonetik namanya kalau dalam ilmu linguistik ya. Dari kitaros Yunani diserap berubah penyebutan jadi katros, Hmm. gitu ya. Nah, nanti kita akan kembali ke sini lagi. Kenapa kitaros, awalnya bahasa Yunaninya kitaros, diserap dalam bahasa Aramaik berubah bunyi jadi katros. Ini ada hubungannya nanti dengan apa yang kita jelaskan di slide-slide selanjutnya. Tapi sekarang kita biarkan di sini dulu. Yang penting kita tahu ada tertulisnya berbeda dengan pembacaannya. Ketif kere tadi itu ya. Oke, silakan lanjutkan ke ini Bill, slide-nya Bill. Oke. Oke, sekarang kita lihat terjemahan bahasa Inggrisnya Bill. Ya, Nesby menerjemahkannya jadi clare, psaltery, dan bagpipe. Ya, ini kreativitas penerjemah ya, karena penerjemah sendiri nggak benar-benar pernah melihat instrumen itu pada zaman itu. Ini instrumen yang memang sudah punah mungkin ya, dan yang ada itu di zaman modern mungkin perkembangan dari instrumen itu. Hmm. Hmm. Ya, makanya ini bisa jadi ke musikologi nih pembahasannya, tapi kita jangan ke sana ya. Ya anggaplah ada instrumen namanya ini gitu. Ya, anggaplah gitu ya. Karena bentuk lyre modern, psaltery modern, dan bagpipe modern itu beda pasti dengan bentuknya zaman itu. Bentuk fisiknya. Ya, jadi jangan pusing ke sana dulu ya. Kapan-kapan kita bahas lagi secara musikologinya. ESV menerjemahkan jadi lyre, harp, dan bagpipe. KJV menerjemahkan jadi harp, psaltery, dan dulcimer. Ya. NIV menerjemahkan jadi zither, harp, dan pipe. Ya, ini semuanya bisa dipertanggungjawabkan dan oke, meskipun nggak semuanya sama persis dan nggak ada yang semuanya yang pasti ya. Ya, tapi cukup oke. Kita lanjut. Nah, tadi Driver kan bilang, gimana mungkin orang Israel tahu bahasa Yunani? Mereka pasti tahu bahasa Yunani setelah ditaklukkan Yunani. Itu pasti setelah Alexander Agung menaklukkan Yunani. Dan itu pasti setelah abad ketiga. Berarti kitab Daniel ditulis abad kedua dan abad pertama karena dia punya kata-kata bahasa Yunani. Itu kata Driver. Tapi kita lihat teolog-teolog lain yang nggak kalah pakarnya dengan Driver membantah itu. Membantah itu. Misalkan James Montgomery. James Montgomery menulis dalam bukunya yang judulnya The Book of Daniel. Itu Hmm. komentari terhadap kitab Daniel. Oke. Dan Montgomery ini menulis dalam sebuah seri komentari yang judulnya adalah ICC, International Critical Commentary. Jadi Montgomery ini pakar kritis, bukan pakar konservatif. Lihat, bahkan pandangan kritisnya terhadap kitab Daniel dari Driver itu dibantah oleh sesama pakar kritis. Iya, Ya, jadi kalau kita kritis itu bukan berarti kita jadi menyimpang loh. Ya, iya. ya. Contohnya Montgomery. Montgomery ini kritis juga. Dia menulis komentari Daniel dalam seri International Critical Commentary, tapi dia berpandangan berbeda dengan Driver. Nah, Montgomery menulis begini, penolakan terhadap bukti ini untuk tanggal rendah itu maksudnya penanggalan yang kemudian ya, abad kedua, abad pertama itu ya, terletak pada menekankan potensi pengaruh Yunani di Timur Tengah dari abad ke-6 dan seterusnya. Maksudnya gini, Timur Tengah nggak perlu dijajah Yunani dulu, baru budaya Yunani bisa menyebar ke Timur Tengah. Oke? Pengaruh perdagangan, Hmm. pengaruh para musafir, pengaruh hubungan diplomatis gitu. Itu sudah cukup untuk bisa menyebarkan pengaruh Yunani ke Timur Tengah gitu ya. Apalagi Yunani itu memang sejak abad ke-6 bahkan itu udah punya filsuf-filsuf yang terkenal. Hmm. Oke? Jadi pandangan Yunani, budaya Yunani, bahasa Yunani itu sudah tersebar sebelum Alexander Agung menaklukkan Timur Tengah. Meskipun tidak semasif setelah Alexander Agung menaklukkan Timur Tengah. Ya, memang kalau kita belajar sejarah Yunani yang disebut dengan era Helenistik itu setelah Alexander Agung menaklukkan Timur Tengah, itu baru masif tuh penyebaran budaya Yunani karena dijajah, pasti budaya tersebar. Tapi sebelum dijajah budayanya udah tersebar meskipun ya sedikit-sedikit.
Iya, 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 Ya, iya. pakar yang lain, W.F. Albright, menunjukkan bahwa budaya Yunani telah meresap ke timur dekat kuno. Timur dekat itu maksudnya timur tengah ya, jauh sebelum periode Neo Babilonia. Jadi bahkan sebelum bangsa Israel dijajah Babel gitu. Budaya Oh, Yunani itu udah masuk ke Timur Tengah menurut Albright, dan Albright membuktikannya dari arkeologi. Dari oh. arkeologi dalam bukunya dia yang judulnya From Stone Age to Christianity. Ini buku sejarah ya. Sudah Aku pernah dengar tersebar. itu. From Stone Age to Christianity. Iya, buku sejarah yang terkenal kan untuk Iya, menerjemahkan zaman terkenal, kuno itu kan. terkenal. Iya, dan dia bilang belum semasif setelah Alexander menaklukkan Timur Tengah, tapi udah ada budaya Yunani itu masuk Timur Tengah kuno, udah masuk. Bahkan sebelum Israel dijajah Babylon. Apalagi pas Israel dijajah Babylon udah masuk. Ya. Hmm. Kemudian selanjutnya Yamaguchi. Sorry, bukan Yamaguchi, Yamauchi. Bukunya judulnya Greece and Babylon. Apa? Yunani dan Babylon. Ya. Ini sangat rinci dan sangat arkeologi pendekatannya. Dia mengilustrasikan dengan bukti yang sangat kuat, ya. Kalau kita mau bahas bukunya Yamauchi ini ya, kita sampai besok pagi nggak selesai. Ya. Tapi dia menjelaskan kalau pengaruh Yunani terhadap Babel itu memang ada bahkan sebelum Yunani menaklukkan Timur Tengah. Hmm. Ya, jadi Driver gagal mempelajari bahwa pengaruh budaya itu nggak harus ditaklukkan dulu. Oke, ya. Kita Indonesia ini nggak pernah dijajah India, tapi kita punya banyak pengaruh budaya India. Kita dijajahnya Belanda loh. Kalau Iya. ada pengaruh Belanda wajar. Kita dijajah Jepang, justru pengaruh Jepang nggak terlalu dominan. Tapi kita nggak dijajah India, tapi pengaruh India kuat. Contohnya mitologi Jawa itu banyak mengambil dari mitologi India. Bahasa Indonesia itu banyak serapan dari bahasa Sanskerta. Kita nggak pernah dijajah India, tapi kita punya banyak serapan dari budaya India. Artinya apa? Budaya itu menyebar nggak harus lewat penjajahan gitu loh. Ya, memang menyebar lewat penjajahan, tapi tidak harus lewat itu. Tidak harus. Memang nanti masifnya budaya Yunani menyebar lewat penaklukan Alexander. Tapi sebelum itu budaya Yunani udah menyebar. Itu yang Driver gagal pahami. Jadi Driver salah ya. Saya tegas saja ini. Ya, kita lanjut. Kita bahas satu-satu katanya. Nah, tadi kita lihat ya, kata kitaros dalam bahasa Yunani, oke, itu diserap dalam bahasa Aramaik, tapi penyebutannya berubah jadi katros. Bukan kitaros lagi, tapi jadi katros. Nah, penyebutan katros itu menurut Caxton ya itu sudah muncul sebelum periode Helenistik, sebelum penaklukan Alexander. Ya, jadi kita bukan hanya bisa melihat dari katanya, tapi dari penyebutannya itu kita bisa lacak penyebutan ini mulai kapan munculnya. Ya, dan itu dijelaskan oleh Caxton dalam bukunya berjudul Greek Loanwords and Alleged Greek Loan Translation in the Book of Daniel. Kata serapan bahasa Yunani dan apa nih? Terjemahan bahasa Yunani yang diserap dan tuduhan dalam kitab Daniel. Ya. Ya, diterjemahkan bukan diterjemahkan, diterbitkan dalam Glasgow University Oriental Society Transactions ya. Ini studi yang sangat besar dari University of Glasgow ya. Oke, jadi kata kitaros bahasa Yunani itu diserap ke bahasa Aramaik jadi ketros itu sebelum era Helenistik, sebelum penaklukannya Alexander Agung. Oke, lanjut. Kemudian pesanterin, apa ini pesanterin? Pakar yang lain, Sendri. Nah, Sendri ini nulis buku yang judulnya Music in Ancient Israel. Jadi kalau kita mau bahas lebih detail musikologinya, bentuk instrumennya gimana, cara memainkannya gimana, ya buku ini yang membahas. Hmm. Tapi kita nggak akan bahas sampai situ ya, kita bahas linguistiknya aja. Sendri menjelaskan kalau pesantren ini adalah instrumen alat musik yang awalnya dibuat di Timur Tengah dulu. Oke. Kemudian setelah dibuat di Timur Tengah diimpor ke Yunani. Orang Yunani impor. Tapi karena orang Yunani ini pemikirannya tinggi, mereka malah memperbarui, memutakhirkan alat musik ini jadi lebih bagus. Setelah Hmm. lebih bagus, diekspor balik ke Timur Tengah. Hmm. Itu, ya. Jadi ini alat musik aslinya dari Timur Tengah dulu, diimpor ke Yunani, oleh orang Yunani dibikin jadi lebih bagus, dibalikin ke Timur Tengah lagi. Makanya orang Timur Tengah bisa tahu nama nama alat musik ini dari bahasa Yunaninya. Karena mereka ngimpor alat musik ini dari Yunani. Bukan I- berarti mereka dijajah Yunani. Mereka ngimpor alat musik ini dari Yunani. Kalau alat musik ini impor berarti pas mereka berdagang apa namanya ini? Pesanterin. Berdagang dengan pedagang Yunani kan pesanterin. Nah, jadi mereka tahunya istilah Yunaninya jadinya. Orang I- impor kok. Itu menurut keterangannya Sendri.
Ya, musik dalam Israel kuno, bukunya ya sangat bagus. Lanjut. Symfonia, ya, simfonia dalam bahasa Inggris ya. Nah, memang betul istilah simfonia itu adalah istilah Yunani yang arti awalnya adalah bersuara bersama. Ya, sama seperti dalam bahasa Inggris dia, simfoni itu kan artinya bersuara bersama, orkestra itu kan, orkes simfoni itu kan bersuara bersama ya, Hmm. gitu. Itu dalam tulisannya Yamauchi, Archaeological Background of Daniel. Atau dalam tulisannya Coxon dijelaskan bisa juga kata simfonia ini diartikan sebagai keselarasan suara, atau keselarasan, atau persatuan harmonis dari banyak suara atau bunyi, atau sejenisnya bisa. Kemudian kata ini diadopsi jadi nama sebuah alat musik simfonia. Walaupun awalnya artinya adalah keselarasan bunyi, Ah, keselarasan suara. Jadi awalnya artinya adalah harmonius gitu loh. ya, ya, Tapi ya. lama kelamaan kemudian ada satu instrumen dinamakan simfonia juga. Hmm. Itu menurut Coxon. Apa alat musiknya ini artinya ada beberapa suara gitu ya? Ya, simfonia ini kita jadi bahas musikologinya ya. Sedikit aja, sedikit aja. Kalau dibahas panjang, tapi simfonia ini alam musik tiup. Ya maksudnya dua kayak harmonika gitu loh. Kayak bisa. Ya, ya, bisa jadi seperti itu. Makanya bahasa Inggrisnya nerjemahin jadi bagpipe. Bagpipe Iya. itu alat musik tiup yang bisa ngeluarin lebih dari satu suara. Hmm. Jadi ya, tapi itu musikologi jadi ya. Ya tapi kan ada term simfoni kita tentu berpikir kan, oh Berpikir secara apakah musik akhirnya kan. ya apakah cuma satu suara aja gitu. Iya, ya, dan memang kemungkinan besarnya memang alat musik tiup yang mengeluarkan lebih dari satu suara. Ya, makanya akhirnya meskipun simfoni ya awalnya adalah artinya keselarasan suara, keselarasan bunyi, akhirnya kemudian dia jadi nama alat musik juga, Iya, iya, iya. gitu ya. Kita lanjut. Nah, ini poin-poin utama yang bisa kita ambil. Kata-kata Yunani untuk alat musik dalam bahasa Aramaik itu bukanlah halangan, bukan membatalkan kalau kitab Daniel itu ditulis sebelum masa Helenistik. Tadi kita udah bahas. Pengaruh budaya Yunani itu sudah masuk ke Timur Tengah sebelum masa Helenistik, sebelum penaklukan Alexander Agung. Ya, sebelum abad ketiga, abad kedua, sudah ada pengaruh Yunani ke Timur Tengah. Dalam tulisannya Yamauchi Archaeological Background of Daniel, background arkeologi kitab Daniel. Ya, dan nggak bisa disangkal kalau pada abad ke-6 itu sudah muncul orkestra, kategori orkestra. Ya, kategori orkestra yang istilahnya diperintahkan oleh Nebukadnezar. Meskipun ini orkestra pagan ini ya, bukan orkestra rohani untuk menyembah Tuhan yang benar ya. Ini orkestra pagan untuk menyembah patung ya, dan ini bukan Nesar sebenarnya. Ini. Tapi kan Tapi tetap aja orkestra. tetap aja di orkestra gitu loh. Jadi secara kategoris orkestra itu memang udah ada di Timur Tengah sejak abad ke-6 sebelum Masehi. Dan Hmm. ini buku yang sangat bagus ya, ditulis oleh Mitchell dan R. Joyce. Bukunya judulnya The Musical Instrument in Nebuchadnezzar Orchestra. Oh, ini bukan buku babnya ini ada dalam buku yang tadi loh, Notes on Some Problems in the Book of Daniel. Ya, jadi salah satu babnya itu membahas tentang instrumen musiknya yang ada di orkestra Nebukadnezar. Ya, dan memang abad ke-6 nggak bisa disangkal abad ke-6 itu udah ada orkestra di Iya. Babylon. Ya, saya juga pernah baca satu buku yang nggak saya masukin slide ya. Bukunya itu tulisannya Karl Edmund Prier. Karl Edmund Prier ini adalah seorang pakar sejarah musik Indonesia. Ya, ya, beliau baru meninggal beberapa bulan yang lalu ya. Karl Edmund Prier. Dia orang Oh, Jogja, Kak Edmund Prier ini. Kak Edmund Prier ini menulis buku yang judulnya adalah Sejarah Musik. Dia menulis dua seri itu ya, Sejarah Musik satu sama Sejarah Musik 2. Dan ini adalah textbook wajib untuk para mahasiswa musik di seluruh Indonesia. Jadi mahasiswa musik di seluruh Indonesia kalau belajar sejarah musik pasti pakai bukunya Karl Edmund Prier. Nah, Karl Edmund Prier dalam bukunya yang edisi pertama itu menjelaskan memang orkestra itu pertama kalinya mulai di zaman Babylon, hmm. gitu ya. Jadi ini selain dalam studi Alkitab, studi musik secara umum juga mengakui kalau orkestra itu mulai dari zaman Babylon. Ya, jadi kalau nama instrumennya itu diserap dari bahasa Yunani itu bukan berarti instrumennya diperkenal instrumen orkestra itu baru ada zaman Yunani gitu, atau misalkan istilah itu pasti baru ada setelah mereka ditaklukkan oleh Yunani. Enggak ya, influence kebudayaan itu bisa bisa masuk meskipun tanpa penjajahan ya. Dan kalau penjajahnya dimulai abad ketiga, abad kedua gitu ya, influence itu udah sebelumnya ya, abad kelima, abad keenam sebelum Masehi. Tuh Bill, kita lanjut. Oke. Itu ya, jadi kata serapan dari bahasa Persia udah, Dari kata Yunani. serapan dari bahasa Yunani udah. Sekarang bahasa Aramaiknya itu sendiri gimana? Ya. Oke, kita bahas Bill.
Ya, bahasa Aramaik itu adalah bahasa internasional pada zaman itu ya. Bahasa internasional pada zaman itu. Istilah kerennya lingua franca ya, tapi tanpa istilah lingua franca intinya dia bahasa Ya, penghubung antara berbagai orang yang bahasanya beda-beda. Kayak sekarang tuh bahasa Inggris gitu loh. ya, Nah, kayak gitu ya. Sejak abad ke-8. Ya, jadi sebelum kitab Daniel ditulis, Timur Tengah kuno itu udah pakai lingua francanya itu bahasa Aramaik, bahasa internasional, bahasa pergaulan di Timur Tengah kuno. Dan hmm, orang Israel tampaknya belajar bahasa ini waktu mereka dibuang di Babel. hmm. Mereka belajar bahasa Aramaik ini. Oke, kita lanjut. Nah, bahasa Aramaik ini ada 4 era utama. Ya, yang pertama adalah Ancient Aramaic. Ya, sebenarnya semua Aramaic itu ancient ya, Bagi kita. ya bagi kita. Tapi dalam bagannya penutur Aramaic zaman itu bisa dibagi era-eranya lagi. Yang paling kuno itulah yang disebut Ancient Aramaic. Ya, 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 yang digugakan sebelum abad ke-8 sebelum Masehi sampai abad ke-8 sebelum Masehi. ya. Itulah yang disebut dengan Ancient Aramaic. Era sebelum abad ke-8 sebelum Masehi. Bahasa Aram udah ada tapi belum jadi bahasa internasional. Hmm. Bahasa Aram menjadi bahasa internasional itu mulai abad ke-8 sebelum Masehi. Itulah yang disebut dengan Official Aramaic atau Imperial Aramaic. Inilah bahasa Aramaic yang ada pada zamannya Daniel. Saat Aramaic udah jadi bahasa internasional. Kemudian setelah itu ada Middle Aramaic. Ini bahasa Aramaik mulai dari abad ketiga sebelum Masehi sampai awal abad Masehi, sampai bahasa Aramaiknya Yesus. Hmm. Nah, jadi bahasa Aramaiknya Yesus itu Middle Aramaic. Udah beda dengan bahasa Aramaiknya Daniel, official Aramaik, dengan bahasa Aramaiknya Laban, yang wah itu kuno banget itu, ancient Aramaic. Ya, kemudian late Aramaic, itu sesudahnya. Bahkan kita bisa tambahin lagi sebenarnya Neo Aramaic. Ya, itu Aramaik modern yang sekarang digunakan oleh beberapa komunitas di beberapa daerah di dunia ya, tapi sedikit banget penuturnya. Nah, tapi kita nggak sampai ke sana lah. Ya. Sampai ke sana. Perdebatannya, Bill, bahasa Aramaiknya Daniel ini diperdebatkan. Apakah dia official Aramaik? Ya, Atau kalau official Aramaik berarti dia jelas pada era abad ke-6 sebelum Masehi itu penulisannya Daniel. Atau Middle Aramaik. Oh, berarti kita benar tulis abad kedua sebelum Masehi. Nah, apakah official, apakah middle? Nah, itu menjadi perdebatan. Kita akan bahas. Ya, jangan cuma kasih pertanyaan terus nggak dibahas ya. Ya. Apakah bahasa kitab Daniel mewakili official Aramaik, yaitu jenis Aramaik awal, abad ke-6 atau ke-5 sebelum Masehi, atau Aramaik lebih belakangan, Middle Aramaic, abad kedua sebelum Masehi? Kita bahas, lanjut Bill. Kita mulai seperti biasa dari pandangan kritisnya dulu ya. Lagi-lagi SR Driver ya. SR Driver menyatakan bahwa bahasa Aramaiknya kitab Daniel maksudnya, memungkinkan tanggalnya itu adalah setelah penaklukan Palestina atau penaklukan Israel oleh Alexander Agung. Ya ini agak maksa sebenarnya ya. iya sih. Kecuali kalau yang Yunani tadi masih masuk akal lah yang Yunani tadi. Ini agak maksa karena kenapa bahasa Aramaik kitab Daniel itu mengharuskan dia sebagai bahasa Aramaik setelah penaklukan Yunani. Sedangkan terjadinya Sedangkan bahasa Aramaik itu memang bahasa yang udah ada sebelum era Yunani gitu loh. Kalau tadi kan bahasa Yunani sebelum di bagian sebelumnya ya. iya, iya. Argumen-argumen kayak gitu cukup kuat lah. Ini argumennya cukup maksa ini. Driver agak maksa ya. Ya, mungkin driver ini benar-benar terpengaruh paham bahwa nggak mungkin kitab Daniel itu bisa membuatkan peristiwa sebelum itu terjadi. Ya, jadi dia cari cara apapun untuk membuktikan kalau kitab Daniel ini ditulis pada era Yunani setelah semua nubuatan itu terjadi gitu loh. Makanya driver ini sampai berpendapat seperti ini ya. Gitu ya. Kemudian pakar yang lain, si Sitore ini terpengaruh driver. Dia menetapkan tanggal bagian Arameanya kitab Daniel itu abad ketiga atau abad kedua sebelum Masehi. Ya, dalam bukunya Notes on the Aramaic Part of Daniel. Oke, kita lanjut Bill. Nah, kemudian ini dibantah. Pandangan kritisnya Driver tadi itu dibantah oleh beberapa pakar Alkitab yang konservatif, yang nggak kritikal. Ya, dan ini terkenal. Contohnya R.D. Wilson. Ya, ini saya nggak tahu cara baca ya. Ya itu ya, Claire Tisdale. Gerard Butflower. Ini pakar-pakar yang bukan pakar kritis, pakar konservatif. Mereka membantah itu pandangannya Driver. Tapi setelah mereka bantah pandangannya Driver, pakar kritis bantah balik lagi. Ini panjang nih. Nah, hasil dari studi-studi ini yang mempertahankan kekunoan bahasa Aramaik dalam Daniel menghasilkan serangan balik lagi dari kalangan sarjana yang menetapkan kitab Daniel sebagai kemudian abad kedua, abad ketiga kemudian. Ya, yang terutama akhirnya nanti adalah
H.S. Rowley. Tadi kita bahas ya, salah satu kutipan H.S. Rowley ya, di bagian yang Persia ya. Ya, H.S. Rowley ini juga banyak mengomentari nanti tentang Aramaiknya kitab Daniel ini sebagai Aramaik yang lebih belakangan. Middle Aramaic, bukan official Aramaic. Ya, jadi, saya ulang ya, Driver bikin teori bahwa Aramaiknya Daniel adalah Aramaik yang belakangan setelah penaklukan Alexander Agung. Dibantah oleh pakar konservatif. Pandangan pakar konservatif dibantah lagi oleh pandangan pakar yang kritis. Ya, hmm. yang paling kuat dari pakar yang kritis ini adalah H.S. Rowley. Dia sangat dominan. Gitu ya. Kita lanjut, Bill. Nah, setelah itu, pakar yang konservatif membantah lagi. Ya, jadi dunia kesarjanaan Alkitab ini tentang kitab Daniel ini panjang banget sebenarnya kalau kita mau bahas secara detail ya. Ya, Saling ya. terus membantah ya antara pakar kritis dengan pakar konservatif. Terus ternyata ada pakar kritis yang pandangannya lebih konservatif gitu. Panjang. Ya, namun kita ringkaskan aja gini. Ringkasnya gini. Ada penemuan mengejutkan yang namanya naskah Elefantin. Naskah Elefantin ini ditemukan di Mesir Hulu. Ya, Mesir Hulu ini maksudnya hulu itu hulunya Sungai Nil tuh loh. Ya, 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 ya. jadi Mesir bagian utara yang dekat hulunya Sungai Nil, bukan di hilir. Kalau hilir nanti sampai selatan ya, di hulu. Nah, naskah-naskah Elefantin yang ditemukan di Mesir ini ditulis dalam bahasa Aramaik. Terlebih khusus bahasa Aramaiknya itu adalah bahasa Aramaik abad kelima sebelum Masehi. Oke, jadi bahasa Aramaiknya yang official dong, bukan yang middle. Kalau abad kelima, ya Iya. kan? Ternyata setelah diteliti oleh pakar ya, Vero Central, kemudian sintesisnya H.H. Scheder, kemudian esainya J. Linder, ya, disimpulkan bahwa bahasa Aramaiknya kitab Daniel ini ternyata sama gaya bahasanya dengan bahasa Aramaiknya naskah Elefantin. Oke, berarti mereka ini sama-sama dari abad ke-6, abad ke-5 sebelum Masehi. Berarti sama-sama official Aramaic, bukan Middle Aramaic. Ya, sehingga tahun 1939 para pakar ini menyimpulkan bahwa bukti linguistik lama, bukti linguistik yang seakan-akan berusaha untuk menyatakan kalau kitab Daniel ini ditulis abad kedua sebelum Masehi itu harus dikesampingkan. Ya, Iya. karena naskah Elefantin ini membuktikan naskah yang memang dari official Aramaic itu gaya bahasanya sama dengan kitab Daniel. Berarti mereka ini memang sama-sama official Aramaic. Berarti kitab Daniel ini harusnya ditulis abad ke-6, abad ke-5 sebelum Masehi. Itu. Tapi ini teorinya belum terlalu kuat. Ya, ini belum membantah semua teorinya H.S. Rowley. Ya, makanya slide selanjutnya, Set. Iya. makanya akhirnya muncul teori-teori yang lebih baru. Teori-teori yang lebih baru, bukti-bukti terbaru. Bukti-bukti terbaru ini terutama setelah penemuan naskah Laut Mati. Ya, karena naskah Laut Mati itu ditemukan nggak terlalu lama loh. Dia ditemukan baru tahun 1947. Ya, setelah Indonesia merdeka itu. Ya, jadi naskahnya itu naskah yang kuno banget memang, sangat kuno naskah Laut Mati, tapi ditemukannya baru-baru ini. Ya, jadi para arkeolog itu baru-baru ini menggali dan menemukan naskah itu dalam gua-gua yang di sekitar Qumran, di sekitar Laut Mati itu ya, tahun 1947. Oke, kita lanjut, Bill. Nah, akhirnya tahun 1965, Kitchen akhirnya membahas lagi masalah bahasa Aramaiknya kitab Daniel ini sebagai tanggapan terhadap klaimnya H.S. Rowley yang sebelumnya itu yang memang belum terjawab secara sempurna, baru terjawab sebagian. Nah, Kitchen akhirnya setelah penemuan naskah Laut Mati, Kitchen berpikir gini, oke, klaimnya Rowley ini, pakar kritis yang bilang kitab Daniel itu ditulis abad kedua sebelum Masehi ini belum terbantah sepenuhnya. Sekarang mari kita bantah dengan lebih tuntas, menurut Kitchen gitu, ya. Dan Kitchen itu membantah setelah teks Aramaik yang lebih baru telah ditemukan. Bukan berarti teksnya itu lebih baru, lebih belakangan, tapi penemuannya penemuan terbaru gitu. Hmm. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah tulisannya Kitchen ya. Kitchen itu menguji dengan sangat detail kosakatanya kitab Daniel, kosakata Aramaiknya, ejaannya gimana, fonetiknya gimana, fonetik itu bunyinya, apa pronunciation, ya, fonetik, morfologinya, bentuk katanya, karena dalam bahasa Timur Tengah itu ada yang namanya konjugasi. Konjugasi itu dari akar hurufnya, 3 huruf gitu ya. Akar 3 huruf konsonan, nanti dia ngebentuk kata itu jadi bentuknya gimana. Ini cukup susah ya, nggak bisa kita jelaskan sekarang ya. Kemudian sintaksnya gimana? Sintaks itu adalah urutan kata, logika kata dalam satu kalimat. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu SPOK itu loh. Iya, Subjek, iya. predikat, objek keterangan. Nah, sintaksnya gimana ini? Ya, dari kosakatanya, ejaannya, fonetiknya, morfologi dan sintaks kata bahasa Aramaiknya ini diuji oleh Kitchen. Ya, dan kesimpulan dia begini.
bahasa Aramaik dalam kitab Daniel dan Esra, dia nguji Esra juga karena Esra itu sebagian besar ditulis dalam bahasa Aramaik juga ya. Itu topik lain sebenarnya. Tapi itu satu penelitian oleh Kitchen ya. Itu adalah bagian dari official Aramaic, bukan Middle Aramaic, ya. Gitu. Praktis tidak dapat ditentukan dengan penyakitan apapun dalam kisaran sekitar 600 hingga 330 sebelum Masehi. Pasti itu. Ya, official Aramaic. Kemudian Kitchen selanjutnya dalam halaman 79 ya, tulisan yang sama ya. Hmm. Dengan demikian, tidak ada dasar berdasarkan bahasa Aramaik yang mendorong tanggal penulisan kitab Daniel ke periode Makabe. Dari bahasa Aramaiknya dia nggak mungkin ke periode Makabe abad kedua. Ya, sejauh yang terkait dengan bahasa Aramaik, tanggal penanggalan kitab Daniel itu sepenuhnya mungkin terjadi pada abad ke-6, abad ke-5 sebelum Masehi. Official Aramaic. Ya, itu teorinya Kitchen. Untuk membantah Rowley, H.H. Rowley Rowley yang tadi. yang tadi. Nah, sekarang kita lihat bukti-bukti naskah Aramaik yang ditemukan di naskah Laut Mati ya. Oke. Yang pertama adalah Genesis Apocryphon. Kode naskahnya adalah satu kapgen. Mungkin bagi teman-teman yang nggak biasa belajar naskah Laut Mati bingung nih, apa nih? Kode apa ini? Password apa ini? Ya, maksudnya gini. Satu itu artinya berarti dia ditemukan di gua pertama. Kap itu artinya adalah eh, apa key-nya itu Qumran, apanya itu Apokryphon. Jadi kap itu adalah Qumran Apokryphon. Naskah Apokryphon ditemukan di Qumran. Gen itu berarti Genesis ya. Nah, jadi gini, di Qumran itu adalah daerah di dekat Laut Mati. Oke, makanya dia disebut naskah Laut Mati atau disebut naskah Qumran karena di daerah Qumran ya. Di situ banyak gua, guanya ada banyak. Berarti naskah ini ditemukannya di gua yang pertama dari sekian banyaknya gua itu. Gitu loh maksudnya. Nah, Genesis Apokryphon ini apa? Genesis Apokryphon ini adalah naskah tafsiran kitab Kejadian. Ya, jadi dalam Laut Mati itu bukan hanya ditemukan gulungan asli Alkitab, bukan. Ditemukan juga naskah-naskah tafsiran Alkitab. Hmm. Genesis Apokryphon ini tafsiran Alkitab, tafsiran kuno yang dibuat oleh komunitas Yahudi Eseni, ya komunitas Yahudi yang memang bermukim di Qumran itu. Ya, tafsirannya itu adalah filling the gap sifatnya. Jadi dia seperti menambahkan cerita-cerita yang mungkin bagi mereka, bagi komunitas Eseni di Alkitab, kitab Kejadian itu bagi mereka kurang detail gitu. Contohnya di Alkitab itu kan ada kisah misalkan tentang Lamek, kemudian Metusalah, Nuh itu ya. Itu kan hanya disebut namanya kan. Nah, tapi kan nggak dicatat tuh kisah hidupnya Lamek gimana, kisah hidupnya Metusalah gimana, kisah hidupnya Nuh gimana. Nah, Genesis Apokryphon itu merasa perlu filling the gap, perlu mengisi kekosongan itu dengan menambahkan cerita. Oh, dulu itu Lamek sama Metusalah sama Nuh itu pernah bercakap-cakap isi percakapannya seperti ini loh, gitu. Nah, apakah itu otoritatif? Enggak otoritatif, ya. Jadi itu sifatnya spekulatif, sangat spekulatif. Ya, kita nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi dalam kisah hidupnya Lamek, Metusalah atau Nuh. Kita nggak tahu. Itu spekulatif. Ya, jadi bisa dibaca tapi jangan langsung oh berarti dulu kisah hidupnya Lamek, Metusalah sama Nuh seperti ini ya. Nggak bisa langsung disimpulkan seperti itu. Ini naskahnya tafsirannya sangat spekulatif. Tapi kita bukan mau bahas isi tafsirannya. Yang mau kita bahas bukan itunya. Yang mau kita bahas apa? Bahasanya. Hmm. Ya, lanjut saya selanjutnya, Bill. Oke, terlepas dari isi tafsirannya Genesis Apocryphon yang tidak otoritatif dan spekulatif, yang kita bisa setuju bisa nggak setuju, ya. Genesis Apocryphon ini adalah naskah yang ditulis dalam bahasa Aramaik. Oke, dan ini penting karena kalau kita bisa melihat naskah Genesis Apocryphon dan kita bisa tentukan bahasa Aramaiknya ini kapan, eranya, kita bisa bandingkan dengan Daniel, Ya. ya. Dan kita bisa lihat apakah ini satu era dan kitab Daniel bahasa Aramaiknya atau beda, ya. Tahun 1956 akhirnya naskah Genesis Apocryphon dalam bahasa Aramaik ya itu diterbitkan ke publik, diterbitkan oleh Avigat dan Yadin ini ya dalam referensi yang saya tulis di bawah ya. Nah, Avigat dan Yadin menjelaskan dalam buku yang sama kalau menurut alasan paleografi, paleografi itu bentuk aksara kunonya ya dan alasan linguistik dokumen ini Genesis Apocryphon ini berasal dari abad pertama sebelum Masehi. Oke, abad pertama sebelum Masehi. Ya, kita lanjut. Nah,
Kalau memang Genesis Apocryphon itu ditulis dari abad pertama sebelum Masehi, apa signifikansinya kalau dibandingkan dengan bahasa Aramaiknya kitab Daniel? Disinilah pembahasannya menjadi semakin kuat ya. Winter ya dalam penelitian menjelaskan bahwa bahasa Aramaik kitab Daniel dan Ezra itu adalah official Aramaik abad ke-5 abad ke-6. Tetapi bahasa Aramaiknya Genesis Apocryphon itu bahasa Aramaik yang kemudian, Middle Aramaik. Lebih Hmm. lanjut lagi dijelaskan oleh Archer, G.L. Archer ya dalam bukunya The Aramaic of Genesis Apocryphon compared with the Aramaic of Daniel. Oh, penelitian yang luar biasa. Kita berutang banyak loh sama para pakar ini loh. Ya, Ya. mereka mau duduk berjam-jam, baca naskah kuno, ya, belajar dengan sangat detail untuk membandingkan bahasa Aramaiknya Genesis Apocryphon dengan bahasa Aramaiknya Daniel. Ini satu era atau enggak? Dibandingkan oleh G.L. Archer, studinya sangat cermat ya, dan dia berkesimpulan gini. Bahasa Aramaiknya kitab Daniel itu berasal dari periode yang jauh lebih awal. Jauh lebih awal daripada abad kedua sebelum Masehi. Jadi nggak seera, nggak satu zaman, lebih awal. Bukan hanya sedikit lebih awal, jauh lebih awal. Oke, Hmm. jadi kalau jenis Apocryphon yang ditulis abad pertama, abad kedua sebelum Masehi, dibandingkan dengan kitab Daniel, bahasa Aramaik itu jauh lebih awal. Berarti kitab Daniel itu ya harusnya abad ke-5, abad ke-6 sebelum Masehi. Nggak mungkin abad kedua sebelum Masehi. Iya. Gitu ya. Makanya saya suka kasih contoh kayak gini ya. Pakai contoh film bahasa Indonesia ya, yang mungkin ada di video yang sebelumnya juga ya. Kita nonton film agak lain. Ya kan, film Indonesia yang lebih baru. Terus kita nonton film Ada Apa Dengan Cinta. Film Indonesia 2000-an. Terus kita nonton film Dono Kasino Indro. Film Indonesia yang lebih dulu, lebih kuno, sebelum tahun 2000. Itu kan gaya bahasa Indonesianya beda. Ya, gaya bahasa Indonesianya agak lain, itu beda dengan gaya bahasa Indonesianya Ada Apa Dengan Cinta. Beda dengan gaya bahasa Indonesianya filmnya Dono Kasino Indro. Kita bandingkan lebih awal lagi, beda dengan gaya bahasa Indonesianya tulisan Siti Nurbaya misalnya, gitu kan, yang lebih kuno lagi. Atau misalkan beda dengan gaya bahasa Indonesia Bumi Manusia, tulisan Pramudia Anantatur gitu loh. Jadi Iya. bahasa Indonesia itu yang kita sama-sama ngerti itu kita bisa bedakan dari eranya. Gaya bahasa itu kan berkembang gitu loh. Sama ini, Genesis Apocryphon abad kedua sebelum Masehi dalam bahasa Aramaik. Itu gaya bahasanya beda dengan gaya bahasanya Aramaiknya kitab Daniel. Kitab Daniel ini jauh lebih awal dari Genesis Apocryphon. Itu bukti-bukti yang lebih baru. Lanjut lagi, Bill. Ada tulisan yang lain dari Laskar Laut Mati. Namanya adalah Job Targum. Targum Ayub ya. Targum Ayub. Targum itu apa? Tadi sudah saya jelaskan. Targum itu adalah terjemahan Alkitab dari bahasa Ibrani ke bahasa Aramaik, tapi terjemahnya parafrase. Dan dalam terjemahan parafrase itu masuk tafsiran-tafsiran. Tapi tafsirannya nggak dibikin terpisah. Tafsirannya dimasukkan ke dalam teks terjemahannya itu sendiri. Ya. Nah, berarti ini adalah apa? Ayub. Berarti kitab Ayub diparafrase, kemudian ditafsirkan, tapi tafsirnya dimasukkan ke dalam teks terjemahan parafrasenya itu. Ya kan, berarti gitu kan? Dan ini Hmm. tulisnya dalam bahasa Aramaik. Kode naskahnya adalah 11 KTG Job. Ya, berarti 11, berarti dia ditemukan di gua ke-11 gitu kan. KTG, Q-nya Qumran, TG itu Targum, berarti Qumran Targum Job Ayub. Gampang ya sebenarnya cara baca naskah apa kode naskahnya ya. Iya. Iya. Oke, ini gambarnya ya. Oke, kita lihat ini. Dokumen Aramaik Job Targum ini mengisi kesenjangan beberapa abad antara bahasa Aramnya kitab Daniel dan Ezra dengan bahasa Aram yang lebih belakangan. Ya, maksudnya belakang itu lebih kemudian. Para sarjana dari berbagai aliran pemikiran sepakat bahwa bahasa Aramaik dalam Job Targum itu lebih muda daripada bahasa Aramaik dalam kitab Daniel, tapi lebih tua dari bahasa Aramaik dalam kitab Apokrif Kejadian. Nah, kalau saya share papan tulis ya sebentar ya. Berarti kira-kira gini. Ini adalah Aramaik kitab Daniel. Oke, Aramaik kitab Daniel. Kemudian ada Aramaiknya, ada Aramaiknya Genesis Apocryphon. Aramaik Genesis Apocryphon. Nah, Aramaiknya Targum Ayub itu dia ini lebih muda dari Daniel, tapi lebih tua dari jenis Apocryphon. Jadi dia ada di tengah-tengahnya. Aramaik Job Targum. Targum Ayub, Job Targum ya. Nah, jadi dia
sangat penting karena dia ada di antaranya, ya. Sangat penting ini. Oke? Kalau kita bisa menganalisa dengan tepat, entar. Mana nih pointer? Ada pointer nggak? Oh, ini ya, pakai ini aja deh. Kalau kita bisa menganalisa dengan tepat penulisan Aramaic Job Targum ini, kita akan bisa dengan lebih akurat memberi penanggalan terhadap Aramaic kitab Daniel. Ya, karena Hmm. Genesis Apokryphon kita udah tahu kan? Genesis Apokryphon itu abad abad Dua. abad kedua, abad pertama ya. Abad kedua sampai abad pertama sebelum Masehi. Ini Genesis Apokryphon. Oke. Aramaic kitab Daniel ini kapan? Sebelumnya, tapi sebelumnya kapan presisinya? Ya, abad ketiga itu sebelum, abad keempat itu sebelum, abad kelima sebelum, abad keenam sebelum. Kalau memang dia sebelumnya Genesis Apokryphon, kenapa dia harus abad keenam? Nah, kita lihat ada naskah yang periodenya di antara dua naskah itu. Kalau kita tahu Aramaic Job Targum ini kapan, berarti dia kitab Daniel harus sebelumnya lagi. Hmm. Nah, ini penting, dia berada di antaranya periodenya. Gitu ya, Bil ya. Para penyunting, para pakar menetapkan tanggal Targum Ayub itu, Job Targum, pada paruh kedua abad kedua. Paruh kedua abad kedua. Jadi Genesis Apokryphon abad pertama abad kedua, Targum Ayub paruh kedua abad kedua. Nah, kitab Daniel lebih tua lagi dari itu. Kita lanjut slide selanjutnya. Tapi pandangan ini dibantah oleh seorang pakar yang sangat terkenal yang namanya Stephen Kaufman dari Hebrew Union College. Gini, ini cukup detail, jadi teman-teman harus perhatikan dengan seksama ya. Stephen Kaufman bilang gini, bahasa Aramaiknya Job Targum itu berbeda banget dari bahasa Aramaiknya kitab Daniel. Berarti Steve Kaufman udah tahu dong, ini nggak mungkin satu era karena berbeda dong. Oke, kemudian Steve Kaufman bilang, dengan demikian harus ada beberapa waktu antara bahasa Aramnya kitab Daniel dan bahasa Aramanya Job Targum. Ya, jadi harus ada periode waktu yang cukup jauh dulu karena ini sangat berbeda antara kitab Daniel, bahasa Aramnya kitab Daniel dengan bahasa Aramnya Job Targum. Karena Kaufman menegaskan bahwa kitab Daniel tidak mungkin mencapai bentuk akhirnya sampai pertengahan abad kedua. Jadi kitab Daniel tuh kalau memang benar Job Targum itu ditulis pada paruh kedua abad kedua dan ternyata jarak bahasanya itu jauh dengan kitab Daniel, berarti kitab Daniel itu nggak mungkin ditulis pada paruh kedua abad kedua atau kitab Daniel nggak mungkin ditulis pada abad kedua. Ya. Tapi Steve Kaufman ini menurutku agak licik. Apa dibilangnya? Akhirnya dia malah memajukan penanggalannya Job Targum jadi abad pertama supaya kitab Daniel penanggalannya bisa maju lagi jadi abad kedua. Oh. Ya, loh, terus kalau gitu apa Genesis Apokrifonnya jadi kapan? Genesis Apokrifonnya jadi dimajukan abad pertama setelah Masehi malah, bukan sebelum Masehi. Jadi pada zamannya Yesus. Kok jauh banget? Iya, dia perlu memajukan itu supaya kitab Danielnya bisa maju ke abad kedua. Jadi gini, dia licik bil gini. Dia baca Job Targum, dia baca kitab Daniel. Terus dia akui, loh, ini bahasa Aramainya kok beda banget sih? Ini pasti jarak waktunya jauh nih. Tapi kan kitab Daniel ditulisnya abad kedua. Kalau gitu kita majukan aja tanggalnya si Job Targum ini jadi lebih belakangan lagi. Terus jenis Apokryphon gimana? Kita bikin aja setelah Masehi. Nah, kalau gitu kitab Daniel bisa masuk jadi abad kedua. I see. Mungkin butuh visualisasi ya, bagi para viewers ya. Coba saya ke ini ya, whiteboard lagi ya. Nah, ini ya, ini Job Targum. Job Targum ya. Job Targum. Oke. Kemudian kita kasih panah ya. Kita kasih panah. Nah, ini Job Targum. Ini kitab Daniel. Kitab Daniel ya. Nah, kitab Daniel. Nah, ternyata menurut Kaufman, Kaufman sadar kalau kalau ada periode bahasa yang jauh, periode bahasa yang jauh antara dua tulisan ini. Hmm. Oke? Ada periode bahasa yang jauh. Kemudian dia bertanya-tanya, si Kaufman, kalau memang Job Targum ini ditulis pada abad kedua sebelum Masehi, ya jelek ya tulisannya ya nggak apa-apa, masih bisa dibaca.
kalau periodenya jauh, berarti kitab Daniel harusnya ditulis abad ke-5 sebelum Masehi atau abad ke-6 sebelum Masehi. Karena periodenya jauh. 6 atau 5 sebelum Masehi ya. Angka 5-nya sama huruf S-nya kok mirip banget itu ya. Ya. Kemudian kalau begini berarti kitab Daniel nggak bisa dong jadi abad kedua sebelum Masehi. Akhirnya Steve Kaufman sedikit licik dengan teorinya. Steve Kaufman akhirnya bilang kalau gitu Job Targum kita ubah aja deh. Kita ubah aja deh jadi abad pertama sebelum Masehi. Kita ubah aja deh Job Targum jadi abad pertama sebelum Masehi. Nah, kalau ini jadi abad pertama sebelum Masehi kan kitab Daniel bisa kita majuin jadi abad kedua sebelum Masehi. Hmm. Ya. Hanya untuk membantah bahwa kitab Daniel tidak ditulis. Iya. Jadi adanya periode bahasa yang jauh ini harusnya kan membuat dia rendah hati untuk mengakui bahwa oh berarti memang abad ke-6. Tapi dia saking nggak maunya mengakui abad ke-6, malah Job Targum yang dimajukan supaya kitab Daniel bisa ikut jadi abad ke-6. Jadi abad kedua sebelum Masehi. Nah, terus Genesis Apocryphon bagaimana? Genesis Apocryphon. Nah, Genesis Apocryphonnya dia bikin jadi lebih maju lagi. Jadi malah abad ke-1 Masehi. Genesis Ya. Apocryphonnya. Ya, jadi malah maju banget ini jadi zaman Yesus. Wah, ini sebenarnya wah, Apocryphon. Padahal jenis Apocryphon aslinya kan abad pertama sebelum Masehi kan? Iya. Dia majuin jadi abad pertama Masehi demi demi kitab Daniel ditulis abad kedua sebelum Masehi. Bukannya dia akuin aja kalau memang kitab Daniel itu ya abad ke-6 gitu sebelum Masehi. Dia malah berkamuflase ini dan itu. Iya, itulah teorinya Kaufman. Ya, agak memaksakan tapi seperti itu teori Kaufman ya. Kita Hmm. lanjut. Tapi sebenarnya Kaufman nggak bisa semerta-merta bilang Job Targum atau Targum Ayub itu dimundurkan jadi abad pertama sebelum Masehi. Ya, para pakar yang nggak kalah pakarnya dari dia itu semuanya udah konsensus kok kalau Job Targum itu tulisnya abad kedua sebelum Masehi. Jadi eh, kitab Daniel tuh harus sebelumnya lagi gitu loh. Ada jarak yang cukup jauh ya. Bahkan ini kita mengutip Muraoka dan Fastholz ya. Bahkan beberapa berargumen kalau Job Targum itu berasal dari paruh kedua abad ketiga sebelum Masehi bahkan ya. Oh, lebih lebih ini ya. Bahkan lebih tua lagi. Jadi Iya. kalau begitu kitab Daniel harus jauh lebih tua lagi gitu ya. Jadi pandangannya Kaufman itu sudah dibantah oleh para pakar yang lainnya juga kok, yang memang nggak kalah pakarnya dan mereka mempelajari Job Targum. Hmm. Jadi Hmm. nggak bisa semerta-merta demi kitab Daniel harus ditulis abad kedua, Job Targumnya dimajuin. Nggak, kalau Job Targum abad kedua atau abad ketiga, memang jujurlah Job Targum abad kedua, abad ketiga. Berarti kalau kitab Daniel itu jaraknya jauh, ya aku aja kitab Daniel emang abad ke-6, abad ke-5, apa susahnya gitu loh. Jangan Job Targumnya Ya. harus dimajuin abad supaya kitab Daniel ini harus jadi abad kedua. Ya, mohon maaf ya, Kaufman ya, kau salah Kaufman ya. Masih hidup dia? Aku nggak tahu Kaufman masih hidup atau nggak. Bisa dicek nanti di internet ya. Oke, kita lanjut. Poin utamanya gini. Kalau memang diperlukan waktu yang cukup jauh antara Job Targum dan bahasa Aramaik yang secara luas diakui lebih awal dalam kitab Daniel, maka bahasa Aramaik kitab Daniel akan menunjukkan setidaknya tanggal yang lebih awal bagi kitab tersebut. Ya. Kalau Job Targum abad kedua dan memang butuh waktu yang lama dari secara bahasa antara Aramaik kitab Daniel ke Aramaik Job Targum, berarti dia harus lebih awal, jauh lebih awal. Dan kemungkinan abad ke-5, abad ke-6. Dengan demikian, pertanyaan tentang bahasa Aramaik kitab Daniel yang dihubungkan dengan tanggal berapa, kapan kitab Daniel ditulis, itu nggak lagi dalam situasi buntu. Hmm. Hmm. Karena Hmm. selama ini gini, Bill. Selama ini perdebatan itu semacam buntu gitu loh. Jadi sama kuat gitu loh argumennya. Ya. Tapi sejak ditemukannya naskah Laut Mati, argumennya yang kitab Daniel ditulis dengan penanggalan lebih tua, abad ke-6 Masih, itu jadi lebih kuat, jauh lebih kuat. Terutama kalau dibandingkan dengan tadi Genesis Apocryphon dan dibandingkan dengan Job Targum. Kitab Daniel jauh lebih tua itu. Dan dia pasti ditulis abad ke-6, abad ke-5 sebelum Masehi. Iya, iya, iya. Lanjut, Bill. Ya, dokumen-dokumen Aramaik dari Qumran, dari naskah Laut Mati mendorong tanggal penulisan ke periode yang lebih awal daripada tanggal Makabi. Jadi dia lebih dulu, lebih kuno dari tanggal Makabi abad kedua sebelum Masehi, yaitu abad ke-5, abad ke-6 sebelum Masehi. Itulah tanggal penulisan sebenarnya kitab Daniel. Hmm. Kita ke kesimpulan. Ya, berdasarkan bukti yang tersedia saat ini, bahasa Aramaik kitab Daniel jelas termasuk dalam official Aramaik, bukan Middle Aramaik. Dan sangat mungkin ditulis sejak akhir abad ke-6 sebelum Masehi.
Ya, bukti linguistiknya dengan jelas menentang bahwa kitab Daniel itu ditulis pada abad kedua sebelum Masehi. Kecuali kita mau bikin alibi-alibi yang maksa kayak Steve Kaufman. Ya. Nah, meskipun tanggal pastinya kita nggak ketahui, ya, karena abad ke-6 itu kan panjang ya. Iya. Ya, tahun 551 sebelum Masehi itu abad ke-6. Tahun 599 sebelum Masehi itu abad ke-6 juga, ya. Jadi meskipun tahun pastinya kita nggak bisa tahu, tapi pasti abad ke-6, nggak mungkin lebih belakang dari abad ke-6. Dan bukti linguistik yang melimpah dengan kuat menentang bahwa kitab Daniel ditulis pada abad kedua sebelum Masehi, pada era Makabe, sangat jelas. Hmm. Ya, ini Bill, bukti linguistiknya. Mungkin komentar dari Bill Sam untuk relevansinya. Iya, yang Silahkan. yang pertama, ya thank you Yan, udah menjelaskan dengan baik. Cuma yang pertama, kenapa ini penting? Ini penting karena kitab Daniel itu membahas tentang nubuatan. Menurutku itu yang lebih penting ya. Bahas tentang nubuatan dan sebenarnya kan mereka yang tidak setuju ini kan apa sekarang pertanyaan sederhananya apakah mereka tidak setuju dan mereka kan sebenarnya tidak setuju terhadap pemenuhan nubuatan itu sendiri kan? Itu batu sandungannya itu. Iya kan? Jadi kayak nggak mungkin lah bisa memprediksi. Lalu dibuatlah alibi, oh ditulis belum. Ditulis Sesudah, setelah itu sesudah. terjadi. Jadi kan sebenarnya sebenarnya batu sandungannya itu kan adalah pemenuhan nubuatan itu. Iya. Yang menjadi alasan terhadap kritik yang berlebihan dan bahkan menggunakan strategi yang nggak jelas. Itu di Kaufman tadi. Jadi sebenarnya kenapa ini penting karena apa terhadap penelitian inilah membuktikan bahwa profesinya itu terjadi benar-benar sesuai sesuai apa yang Tuhan perintahkan beratus tahun sebelum itu terjadi, begitu Iya. kan? Iya. Nah, jadi pelajaran ini akan sangat penting. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kekaguman yang terjadi adalah Qumran ini kan ditemukan 45 kan, 1945, 46 sampai 47, 47. ya sekitar itulah. Aku Hmm. ingatnya Indonesia merdeka berapa tahun setelah itu sampai Iya. 50-an, 1956, 57. Iya. Ya, sekitar 10 tahunan itulah. By the way, sampai sekarang di Qumran tuh masih ada penggalian dan naskah baru terus ditemukan sambil mereka menggali, Bill. Iya, iya. Artinya Tapi mulainya dari 47 tadi. itu recent maksudku dalam Hmm. dalam dalam sejarah kekristenan itu recent lah dibanding dengan tadi satu sebelum Masehi, Makabe, setelah Iya. itu bahkan rasul-rasul gitu kan. Artinya para pionir gereja pun belum ada teks Qumran di zaman Iya. mereka. Betul. Pionir Advent belum ada yang kenal teks Qumran karena Iya, bukan berarti Glenn teks White Qumran belum ada, tapi belum ditemukan, belum digali, digali belum ya. ditemukan. Si siapa namanya? Si penggembala dombanya belum belum ke Iya, sini. belum ke situ, belum ditemukan. Oh, ternyata di gua ini ada naskah. Orang belum nemu, naskahnya udah ada. Jadi orang Advent pionir kita belum tahu ada naskah Qumran Di zaman mereka, di zaman mereka. di zaman mereka sehingga aku ingin tarik ke pelajaran sekolah sahabat kita karena kan ini video dibuat dalam konteks pelajaran sekolah sahabat kita. Oke. Konteksnya adalah strategi setan sebelumnya merampas Alkitab supaya orang nggak tahu. Terus di era Enlightenment, revolusi Prancis dan sebagainya didoronglah keilmuan, Kritis. filsafat. Nah, lahirlah kritik Alkitab seperti ini. Hmm. Seolah-olah setan menang. Tahu-tahu Tuhan buat ada ketemu Penemuan baru lagi sebenarnya. di dalam ranah kritis. Iya. Tahu-tahu Tuhan bilang, udahlah, apa gua Ya, ini Bill berandai-andai, Bill berandai-andai ya, aneh-aneh ya. viewers ya. Itu kan kayak, hmm, oke, kalau begitu strateginya apa gua buat aja ya satu satu gembala ini ketemu ada Qumran membuktikan Iya, bahwa nubuatan itu sebenarnya benar. Lah ketemu iya, ternyata. iya. Ya, Jadi aku maksudku, percaya banget bahwa ditemukannya naskah Qumran itu tuntunan Tuhan, iya, iya. tuntunan Tuhan jelas. Karena apalagi buku Yesaya ya, itu kan mirip banget kan. Nah, ya di gua keempat ya, di gua keempat dari Qumran itu ada namanya The Great Isaiah Scroll. Mungkin kapan-kapan kita bisa bahas ya. Iya, itu Naskah kan asli salah kitab satu Yesaya yang benar-benar yang menunjukkan kalau naskah Yesaya itu mirip banget dengan aslinya. aslinya benar. Nah, menurutku itu sih strategi Tuhan. Aku nggak tahu, tapi kayak aku ingin Iya, mengikuti aja nih. Oh, Alkitabnya dirampas nggak berhasil. Kita bangun kritis. Ternyata dibuat bukti untuk menantang si kritis ini, gitu iya, kan? iya, Dengan ukuran dan akhirnya kita lihat ya. Tadi Rian udah put all credits to the scholar inilah ya. Kredit kepada iya, mereka yang melakukan penelitian dan melakukan perbandingan terhadap teks Qumran yang ditemukan itu, begitu iya, ya. Dan itu menunjukkan bahwa Tuhan tidak lepas tangan begitu saja ya. Terutama iya. tentang nubuatan. Terutama Hmm. tentang nubuatan. Karena nubuatan itu menunjukkan sovereignty-nya dia, menunjukkan kekuasaan dia. Iya. Iya. Apa Seseorang yang maha tahu?
seseorang Kufren yang atas berkuasa itu sejarah kan kan. maha Iya, tahu kan, maha tahu. iya, Ya kan, across time, across space gitu kan. iya, iya, Dialah yang berkuasa. Nah, iya, dengan adanya kritik ini akhirnya menunjukkan bahwa memang nubuatan itu benar-benar terjadi. Supported bukan hanya melalui superstition aja karena kita percaya aja itu iya. memang kayak gitu. Tapi melalui bukti-bukti sejarah dan kritik-kritik tekstual Hmm. gitu. Yang akhirnya mereka nggak bisa pakai kata-kata apa lagi. Akhirnya dimajuin kan tanggalnya tadi sama si Kaufman. Iya, itu ya cukup licik gitu ya sebenarnya ya, tapi ya Iya. udahlah. Ya, tapi thank you Yan. Ini bagus banget ya, bagus banget dan bagus juga Mark Finley meng-highlight tentang ini ya. Jadi kita ada singgung ya 1,5 jam lah untuk hal ini ya. Iya. Bagus juga, bagus bagus. Itu sih Dan dari aku. pelajaran sekolah sahabat kita, sahabat-sahabat selanjutnya akan mulai belajar kitab Daniel. Ya, Bukan kritik tekstualnya, memang nubuatannya. Bakal belajar nubuatan kitab Daniel. Nah, sebelum kita belajar nubuatannya, bagusnya kita tahu kritik tekstualnya, jadi kita yakin ini memang ditulis oleh Daniel abad ke-6 sebelum Masehi. Jadi memang Daniel menulis sebelum semuanya terjadi. ya. Jadi kita Sebelum bisa Macan percaya, Tutul, Alexander the Great, apapun itu. iya, dia memprediksi Alexander the Great mengalahkan Timur Tengah bukan setelah Alexander the Great mengalahkan. Dia Iya. memprediksi sebelumnya. Jadi kita bisa percaya nubuatannya itu memang autentik dari Tuhan. Saya penuh Dan stos. Gitu. dan dan hebatnya nubuatan Daniel itu ya, hebatnya Tuhan ya. Dia bukan hanya memprediksi dia bukan hanya memprediksi negara apa namanya negara-negara yang setelah itu atau misalnya kekuasaan setelah itu, tapi dia juga memprediksi caranya. Jadi kayak misalnya Hmm. simbolnya macan tutul dengan cepat, begitu Ya, juga dia ya, dengan cepat, lalu dengan cepat juga habis. Jadi kayak ya. ya sehebat itu, sehebat itu. Nah, Cuma itulah kan yang dia bukan bilang yang buat ini Bil. Orang-orang kritis nggak percaya kan. Loh, kok detail banget ini sampai caranya mereka sampai caranya tahu. Oh, ini pasti nggak mungkin diprediksi iya, sebelumnya. iya, Ya, iya, tapi Tuhan, iya. Sedangkan nubuatan itu menunjukkan adanya Tuhan itu kan. Tuhan yang menghembuskan itu ke kepalanya Daniel gitu ya. Iya, iya, Jadi wajar Daniel bisa menulis nubuatan itu. Tuhan yang kasih tahu. iya. Bahkan Gitu. metodenya, caranya, orangnya, semuanya. Iya, Simbol-simbol yang kita mengerti akibat dari penelitian pionir-pionir kita. Itu kan iya, sudah. iya, betul. Nah, sekarang setelah pionir kita ada tantangan baru kritik tekstual. Nah, setelah ini ada apa lagi? Nah, itu bagian kita harusnya. Gitu Iya, kan. makanya jangan berhenti belajar ya. Ya, makanya kita nggak boleh berhenti belajar. Thank you, Yan. Ya, jadi buat viewers ya, kitab Daniel ditulis abad ke-6 sebelum Masehi, bukan abad kedua sebelum Masehi ya. Case close. Oke. Yes, close. Case Jadi nanti close. kalau kita belajar Daniel, kita bisa dengan convince bahwa memang ini dibuat sebelum semuanya Ya, terjadi. betul, Bill. Ah, mantap, mantap, mantap. Oke, Yan. Oke. Thank you banget untuk pelajaran ini. Untuk teman-teman ya, mungkin ada yang nggak tahu ya, mungkin ini bisa jadi pemantik juga ya, pertanyaan-pertanyaan seputar kritik tekstual. Hmm. Ya, bisa juga nanti kita buat video-video selanjutnya tentang request. Tadi kita ada Ya. singgung satu tentang musikologi. Ya. Ya itu nanti-nantilah ya. Nanti gimana ya zoomnya ya? Apa lu ya nanti lah kita lihat teknisnya. Kita pikir ya gimana. Oke teman-teman. Oke. Eh, Berdoa, Bill? oh ya kita berdoa. Tadi kita belum doa buka. Ya, lupa nggak apa-apa. Ya udahlah. Ini kita doa tutup ya. Aku pimpin Ya. dalam doa. Ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas pelajaran yang begitu indah pada kami. Biarlah ini bisa menguatkan iman kami bahwa memang Engkau melalui tuntunan-Mu Tuhan, Engkau sudah memberitahu Daniel, memberikan kami sebuah nubuatan yang luar biasa bahkan sebelum semuanya itu terjadi. Bantu kami dengan pelajaran ini supaya kami boleh mengerti dan menjadi pemantik bagi kami dalam terus belajar atau mengkaji firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank Amin. you teman-teman semua. Ya, Shalom. shalom, shalom. Jangan lupa like, share, dan subscribe.